Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Adal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tawakkana 'alal mahjatil baydha'i kana hariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian Sahih Bukhari. Namun sebelumnya ada hadis yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan persiapan kita menuju Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa ada 3 orang yang celaka di dunia ini. Ada 3 orang yang celaka di dunia ini. Bisa dibilang orang yang paling celaka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ragima anfu rajulin man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Wa ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha min falam tughfar dhunubuhu. Wa ragima anfu rajulin wajada abawaihi indal kibar falam yudkhilahul jannah." Kata beliau, ada 3 orang yang dikategorikan sebagai orang yang paling celaka di dunia ini. Yang pertama adalah orang yang manakala disebut nama Rasulullah Muhammad, dia tidak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah orang yang masuk bulan Ramadan, kemudian selesai Ramadan, namun dosa-dosanya tidak diampuni. Artinya gagal Ramadannya. Meskipun kewajibannya dilaksanakan, tetapi Ramadannya tidak dapat apa-apa. Wa ragima anfu rajulin wajada abwaihi indal kibar aw ahadihima fala yudkhilahul jannah. Orang yang masih mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya masih hidup, tapi itu tidak dijadikan sebagai sarana yang menjadikan dia masuk surga. Karena orang tua itu adalah tiket surga kita. Jannatuka wa naruka fi ummika. Surgamu, nerakamu ada pada kedua orang tua. Ridha Allah ada pada keridhaan orang tua kita. Begitu juga kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua kita. Inna ridallah fi ridal walidain wa sukhtallah fi sukhtil walidain. Inilah 3 orang yang disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang celaka. 1, disebut nama Nabi Muhammad tidak bersalawat. Kita telah mempelajari dalam kitab Jala'ul Afham fi salati wassalam ala khairil anam, disebutkan ada 40 faidah dari salawat. Sudah sering kita bahas. Juga disebutkan dalam hadis al-bakhilu man idza dzukirtu falam yusalli alaihi. Orang yang paling bakhil, kalau tadi celaka, yang hadis ini bakhil. Orang yang paling bakhil adalah orang yang manakala disebut nama Rasulullah dia tidak bersalawat kepada beliau. Itu orang yang paling bakhil. Al-bakhilu yang disebutkan oleh Nabi dengan harfiah ya. Dengan letterlet disebutkan al-bakhilu, orang yang bakhil adalah orang yang tidak bersolawat kepada Rasulullah ketika disebutkan namanya. Setiap hari kita banyak mendengar nama Nabi Muhammad disebut di televisi, di radio, di mungkin talk show ya, mungkin di pidato, mungkin di ceramah, di sambutan dan sebagainya.
Tapi kadang hati kita entah acuh, entah sungkan, entah malas, entah abai, kita tidak membaca sholawat kepada beliau. Setidaknya kita ketika mendengar nama beliau, dalam hati kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam. Sebaiknya dengan lisan, meskipun tidak terlalu kencang, sebaiknya lisan kita bergerak. Ketika Nabi Muhammad disebut sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, itu agar kita tidak disebut sebagai orang yang celaka. Dan itu sebagai penanda bahwa kita memang cinta kepada beliau. Dalam sebuah keterangan disebutkan man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu atau seseorang, dia akan sering menyebut namanya. Man ahabba, barang siapa yang mencintai syai'an, sesuatu atau seseorang, ahabba akan aktsara, akan memperbanyak min dzikrihi, menyebutnya. Kita mencintai anak kita, pasti anak kita terus yang dibahas. Kita mencintai pasangan kita yang terus dibahas. Kita mencintai sesuatu yang kita gandrungi, hobi yang kita sukai atau lain sebagainya, itu pasti akan menjadi terus apa yang dia ucapkan dan disebutkan. Maka tanda cinta kepada Rasulullah SAW adalah memperbanyak menyebut sholawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah orang yang masuk Ramadan tetapi tidak mendapat apa-apa. Ada dua pembahasan yang disebut dengan orang masuk Ramadan keluar tidak dapat apa-apa. Yang pertama adalah orang yang memang tidak puasa Ramadan. Orang yang sengaja tidak puasa Ramadan, Allah telah menyediakan azab yang khusus bagi mereka. Kelak di neraka nanti, usus mereka, perut mereka itu akan di bahasa orang Sunda nama dibudal badel. Dikeluarkan begitu, ditujah oleh tombak neraka sehingga ususnya terburai-burai. Lalu kakinya dikait dengan kaitan besi neraka pas bagian mumuncangna ditojos, dikaitkan di tiang neraka dengan posisi kepala di bawah, ususnya terburai-burai dan mulutnya berdarah-darah oleh garpu neraka. Ketika Rasul melihat pemandangan seperti itu, bertanya kepada malaikat, "Man hadza ya Jibril?" Ini siapa orang seperti ini, buruk sekali keadaannya. Apa jawaban Jibril alaihissalam? Itulah seseorang dari umatmu tidak berpuasa Ramadan tanpa alasan. Maka tolong sampaikan ini kepada orang-orang yang masih berani tidak puasa di bulan Ramadan. Selain itu rukun Islam yang harus kita tegakkan sebagai muslim, juga Allah telah menyediakan azab yang sangat pedih bagi orang yang berbuka puasa atau tidak puasa. Godin bahasa orang lain barudak sok godin. Saya pernah berangkat ke arah Subang lewat Punclut bulan Ramadan. Tadi sekitar tempat-tempat makan itu penuh budak sekolah. Nah, ini perlu ketegasan dari pemerintah setempat, menjaga generasi kita dari kehilangan kewajiban dia kepada agamanya. Juga di sekitar tempat-tempat kerja kita sering melihat bulan Ramadan siang-siang terbuka hanya ditutup oleh kain saja. Dengan bebasnya mereka makan, minum dan lain sebagainya. Nah, ini perlu penyikapan dari ulil amri bahwa itu adalah syariat Islam yang perlu ditegakkan, yang mana syiar tersebut merupakan syiar ciri khas masyarakat kaum muslimin. Ada juga yang disebut dengan orang yang gagal Ramadan itu ikut Ramadannya, ikut puasa, tetapi tidak mendapatkan pahala dan keutamaannya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang berpuasa tetapi tidak menjaga lisannya. Hal yang paling terbesar yang merusak Ramadan adalah lidah. Makanya lidah sering disebut sebagai begal Ramadan. Lidah kita adalah begal Ramadan. Apa dalilnya? Rasul bersabda, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Bahwa orang yang berpuasa, lapar haus dan menahan syahwat, tetapi dia tidak menjaga lisannya,
menyakiti orang lain, meremehkan orang lain dan lain sebagainya, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Nah, ini orang yang disebut dengan gagal Ramadan. Masuk Ramadan, keluar Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Nah, yang ketiga ini tentang birrul walidain. Orang yang paling celaka adalah orang yang dia punya kesempatan untuk melayani orang tua yang sudah sepuh. Hadisnya itu indal kibar, sudah sepuh. Karena kalau masih muda masih bisa mengurusi diri mereka sendiri. Tapi kalau sudah tua, mereka sudah tidak bisa mengurusi diri mereka sendiri. Nah, itulah tiket surga kita. Orang celaka adalah orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya masih hidup, sudah sepuh, namun dia tidak mau melayaninya, entah berbagai alasan apapun. Makanya silahkan dicari solusinya, bagaimana caranya agar orang tua yang kita tinggalkan mereka tetap dilayani dengan baik dan diurusi dengan baik, supaya kita tidak masuk kategori orang yang celaka. Nah, mudah-mudahan hadis tersebut menjadi pesan sebelum kita masuk Ramadan, karena itu hadis yang selalu disampaikan oleh para ulama mengingatkan umat akan pentingnya menjaga bulan Ramadan supaya kita keluar dari Ramadan nanti dalam keadaan yang sukses atau berhasil. Adapun hari ini kita akan melanjutkan akhir bab dari pembahasan tentang fikih Jumat ataupun bab tentang al-Jumu'ah, bab tentang Jumu'ah. Nanti untuk fikih Ramadan insyaallah nanti mungkin sehari dua hari sebelum munggahan kita akan bahas fikih Ramadan. Fikih tentang berkenaan dengan bulan Ramadan, apa faedah Ramadan, apa tujuan kita Ramadan, apa juga hikmah dan juga fikih-fikih yang berkenaan dengan hukum-hukum di pelaksanaan bulan Ramadan. Hadis yang ke 930. Wah, sudah hampir 1000, Pak. Tos pada 1000 hadis. Saya kedap deui 1000 hadis tos janten ulama sadayana ieu mah. Tentunya dak sanadna ngencar mangga menyampaikan hadis tersebut kembali kepada khalayak umat Islam. Kayak wabi dibasihan ijazahna. Ijazah mengkhatamkan 1000 hadis Bukhari. Mangga bila pada yang ngadugikeun ka taklim berikutnya dipersilakan. Tapi syaratnya memang memperhatikan dari awal, menyimak itu menangkap apa yang disampaikan. Kalau 70%-nya pites merada berat ngijazahana. Ngasih sanadnya berat, namun 70% pites mah. Tapi kalau 50-50 ya masih lah mungkin ya. 50% menyimak, 50% nundutan masih lah. Tapi kalau 70% nundutan nah eta rada berat masih sanadna. Ngijazahana rada berat. Nah, jadi tos saya cekap kaki konsumsi pribadi kalau gitu. Tidak untuk disampaikan kembali. Haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Ahmad dan seterusnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa rajulun wan nabiyyu yakhutubu an-nas yaumul jum'ah faqala as-sallaita ya fulan qala bala qala qum farqa rak'atain qala la qala qum farqa rak'atain. Jadi ketika Rasulullah SAW khutbah Jumat, ketika beliau khutbah Jumat, datang seseorang masuk ke masjid, langsung duduk, tidak sholat tahiyatul masjid. Oleh beliau langsung ditegur, apakah tadi anda sudah sholat 2 rakaat tahiyatul masjid? Belum. Kata Rasul, bangunlah dan tunaikan tahiyatul masjid. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat tahiyatul masjid. Sampai-sampai ketika mendengar khutbah yang wajib saja orang disuruh untuk tahiyatul masjid. Sekarang mungkin ada iskal di masyarakat. Kalau kita masuk masjid ketika azan berkumandang atau kita datang baru azan, kira-kira mendengarkan azan atau sholat tahiyatul masjid? Kalau berdasarkan hadis ini tersirat langsung tahiyatul masjid. Mendengar khutbah hukumnya apa? Wajib. Menyimak azan hukumnya sunnah.
Kalau mendengar khutbah yang wajib saja orang mesti tahiyatul masjid, apalagi mendengar azan yang sunnah. Maka kalau kita masuk masjid, meskipun muazin sedang azan atau hampir azan, segera tahiyatul masjid, tidak usah menunggu. Ini pendapat yang saya pegang, yang menurut saya paling sahih. Meskipun ada pendapat lain, sebaiknya dengerin azan supaya kita dapat pahala dengerin azannya juga kita dapat pahala tahiyatul masjid. Cuman kalau lihat tradisi para ulama, mereka menganjurkan kalau kita masuk masjid meskipun sedang azan atau hampir azan, sebaiknya langsung tahiyatul masjid. Karena apa? Karena sedang khutbah yang wajib saja Rasul menyuruh sahabatnya untuk tahiyatul masjid. Itu yang wajib. Khutbah yang wajib disimak, orang mesti tahiyatul masjid. Saking pentingnya, apalagi dalam hal menyimak azan. Maka saya berpegang kepada pendapat yang ini, bahwa apapun kondisinya kita masuk masjid tidak usah nunggu azan selesai, tidak usah nunggu azan dimulai, asal kita masuk masjid segera tunaikan 2 rakaat tahiyatul masjid. Bagi yang mengambil pendapat yang lain silahkan, karena fikih itu babnya luas, tidak untuk dipertentangkan. Karena itu kaidahnya, khutbah itu lebih wajib dari azan. Mendengar khutbah itu lebih wajib dari azan. Makanya kalau ketika khutbah Jumat aja disuruh sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, apalagi ketika kita mendapati azan. Tapi dibalik ya, kadang-kadang yang dengar ada khutbah dia sholat di masjid. Dan kalau azan dia nunggu dulu. Ya itu yang rata-rata gitu. Jadi sebaiknya kita datang ke masjid, apapun kondisinya segera tahiyatul masjid. Apapun kondisinya segera tahiyat. Kecuali kalau sudah qomat mau Jumatan. Kalau sudah qomat Jumatan jangan, karena itu kan sudah yang wajib ditegakkan. Jadi landasan pendapat saya tadi adalah karena khutbah Jumat yang wajib saja orang disuruh tahiyatul masjid. Apalagi yang di bawah hukum wajibnya khutbah Jumat seperti azan. Jadi kapanpun datang ke masjid silakan tunaikan 2 rakaat tahiyatul masjidnya. Kemudian kalau kita qobliyah, sunnah qobliyah, maka para ulama mengatakan bahwa qobliyah itu mengcover tahiyatul masjid. Kita datang jam 4:30 setelah azan subuh, lalu kita qobliyah subuh 2 rakaat. Itu para ulama berpendapat barang siapa yang menunaikan qobliyahnya di masjid, maka itu mengcover tahiyatul masjidnya. Tapi kalau masih ada waktu Kalau masih ada waktu silahkan. Tetapi secara umum hukumnya adalah tahiyatul masjid itu di cover kalau dia menunaikan qobliyah terlebih dahulu. Rawatib ya berarti. Ya rawatib. Rawatib itu include dengan tahiyat. Kalau kita menunaikan rawatib qobliyahnya di masjid. Kalau kita qobliyahnya di rumah, dan memang sebenarnya sholat sunnah itu kan di rumah afdolnya, datang ke masjid, nah itulah tahiyatul masjid. Kalau kita melakukan dua-duanya, qobliyahnya di masjid dan tahiyatnya di masjid, para ulama berpendapat qobliyahnya itu ditanggung atau diinkludkan kepada qobliyahnya. Tapi naik apa tuh tahiyatul masjid itu nafilah muakkad. Nafilah muakkad, bukan muakkad. Rawatib yang muakkadnya. Makanya rawatib mengcover yang nafilah. Rawatib yang muakkadnya. Rawatib yang sunnah rawatib mengcover yang nafilah, makanya kan. Kalau lagi safar tahiyatul masjid silakan dianjurkan, karena tahiyatul masjid mah dia tidak ada kaitannya dengan sholat yang ditunaikannya. Misalkan kita singgah di masjid di perjalanan gitu ya, kita ingin tahiyat dulu, silakan tahiyat. Setelah tahiyat baru jamak qasornya. Tetapi jamak qasor langsung juga boleh, karena kaidahnya adalah jamak qasor itu tidak diawali dengan sunnah apapun, tidak disudahi dengan sunnah apapun. Dalam kajian Bukhari pernah kita bahas itu Pak Ustaz, ya, bahwa Rasul Zadul Ma'ad, dalam kitab Zadul Ma'ad Rasul itu senantiasa memilih jamak qasor dalam perjalanannya.
dan beliau tidak pernah mendahulunya dengan sunnah dan tidak mengakhirinya dengan sunnah lagi. Artinya khusus jamak dan qasar. Tetapi dalam riwayat lain beliau itu ada beberapa sunnah yang meskipun dalam perjalanan tidak ditinggalkan. Contohnya witir, contohnya qobliyah subuh, itu beliau tidak pernah meninggalkannya fi safar au fil hadar, baik di perjalanan maupun tidak dalam perjalanan. Dan termasuk tahiyatul masjid karena dia terpisah dari sholat jamak qasarnya. Silakan. Namun sekali lagi kalau mengambil prinsip umum bahwa namanya jamak qasar di perjalanan itu lam yuqaddim hasunnah wala yuakhiru habisunnah, tidak didahului dengan suatu sunnah, tidak diakhiri dengan sunnah. Makanya qobliyah ba'diyah tidak berlaku dalam jamak qasar. Mohon maaf. Sebagian orang masih banyak yang tidak paham. Sholatnya jamak qasar tapi pakai ba'diyah pakai qobliyah. Rawatib gitu ya. Rawatib. Yang wajib saja diringkas, masa yang sudah dilakukan? Itu logikanya kan begitu. Tidak masuk akal. Lohor 4 rakaat jadi 2, asar 4 jadi 2. Ini malah ditambahin qobliyah ba'diyah. Kalau mau qobliyah ba'diyah udah aja sholat sempurna. Kan begitu. Makanya di Zadul Ma'ad sangat ditegaskan kalau orang melakukan jamak qasar maka hendaknya di antara panduan sunnah Rasulullah adalah tidak mendahulunya dengan sunnah qobliyah dan tidak menyudahinya dengan sunnah ba'diyah. Cukup jamak qasar saja kalau dia mau memang sholat jamak qasar di perjalanan. Dan itu adalah pilihan utama Rasulullah. Disebutkan dalam Zadul Ma'ad yang paling sahih dari Rasulullah SAW adalah beliau senantiasa melakukan jamak qasar di setiap perjalanannya. Jadi boleh dikata dalam keadaan musafir jamak qasar lebih afdal dari sholat biasa. Dalam keadaan musafir jamak qasar lebih afdal dari sholat biasa. Namun berbeda kondisi kalau kita berjalanan tapi singgah di masjid yang ada berjamaahnya, maka afdalnya adalah ikuti jamaah itu. Ikuti jamaah itu. Kalau misalnya kita datangnya waktu asar, ikuti asar walaupun belum zuhur. Ikuti asar sempurna 4 rakaat, lalu setelah itu di qasar zuhurnya tambah 2 rakaat. Namanya jamaah takhir. Karena pemilik waktu lebih utama daripada pemilik sholat. Asar lebih utama dari zuhur ketika asar ditegakkan. Gitu. Tapi kalau kita datang ke masjidnya masyarakat sudah selesai sholat asar berjamaahnya, maka pemilik sholat lebih utama dari pemilik waktu. Artinya zuhur terlebih dahulu. Langsung setelah itu asar. Jadi zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Jadi kaidahnya kalau ada jamaah umum ikut saja sesempurna mungkin. Setelah itu lakukan yang belum kita lakukan dari sholat wajib secara jamaah dan qasar. Tapi kalau masbuk gimana? Maksudnya kalau masbuk disempurnakan. Kalau masbuk disempurnakan. Misalkan kita datang asar di suatu masjid, kita lagi perjalanan, imamnya 4 rakaat, kita ke bagian 2, maka sempurnakan 4 rakaat. Sempurnakan 4 rakaat. Setelah itu tambah zuhur yang belum dilaksanakan. Jangan sampai imamnya itmam sempurna, kitanya qasar. Kita nyambung. Imamnya 4, kitanya 2, mentang-mentang kita masuk ke rakaat ketiga langsung 2, enggak boleh. Imamnya 4, kita 4. Kalau kita telat 2, tambahkan 2. Sholat sempurna dalam bahasa fikih namanya itmam. Sholat 2 rakaat dalam fikih namanya qasar. 4 jadi 2 itu qasar. Kalau 4 tetap 4 namanya itmam. Bahasa umumnya kalau itmam itu azimah, kalau qasar itu rukhsah. Ya, bahasa hukumnya yang namanya sholat itmam itu azimah dan sholat qasar itu sifatnya rukhsah. Azimah itu reguler, qasar itu rukhsah, artinya sebuah keringanan. Ada sebuah hadis yang memotivasi kita ngambil qasarnya Allah Ta'ala, rukhsahnya Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis, innallaha yuhibbu an tu'khadha rukhasahu kama tu'khadha azaimuhu. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai apabila rukhsahnya diambil, sebagaimana Allah menyukai azimahnya diambil. Artinya di hadapan Allah
rukhsah itu lebih Allah sukai dan cintai, sebagaimana Allah juga menyukai sholat-sholat seperti biasanya itmam. Kalau jamu kosongnya di rumah boleh? Jamu kosor di rumah, kalau kosor di perjalanan. Enggak, misalkan kalau perjalanan ada sempat gitu. Nah, di jamak jatuhnya. Kalau di rumah jatuhnya jamak saja. Ya. Bukan di kodok, di jamak. Misalkan saya pulang ke Tasik jam 11 ya. Lewat waktu zuhur, lewat waktu asar. Nyampe Tasik itu jam 4, maka itu statusnya jamak saja. Jadi opat-opat. Karena kita sudah lepas dari perjalanan. Iya. Gitu. Tapi kalau kita sedang di jalan, maka afdolnya adalah 2+2. 2 dan 2. Sampai Muhammad termaci di kosong. Pokoknya sampai imam terkasih kosong. Dikasih. Gitu. Kecuali di rumah tersebut hanya singgah. Misalkan kita berangkat ke Subang, hanya 1 malam di Subangnya karena singgah, mungkin nengok anak di pesantren dan sebagainya. Nah, maka itu mas statusnya meskipun sudah sampai rumah jamak kosong. Itu kosong. Karena rumah itu bukan rumah tempat tinggal kita. Itu rumah masuknya kategori rumah musafir. Kita ke Pangandaran, ke pantai. Mudah-mudahan ya kapan-kapan. Di sananya cuma 1 malam karena kita mau berlibur. Maka selama di Pangandaran 1 hari 1 malam itu boleh jamak kosong. Karena rumah atau apartemen atau hotel atau wisma atau segala macam di sana statusnya adalah status safar. Jadi boleh. Kalau belajar di luar negeri 1 tahun, Sama itu juga musafir. sampai Musafir. Kalau dia masih memerlukan jatah safarnya. Akan tetapi kalau dia sudah merasa nyaman di tempat perantauannya, dia kembali melakukan itmam sebagaimana dikatakan oleh para ulama Syafi'iyah. Ya. Jadi sebenarnya hukum umumnya kalau orang bepergian itu berapapun lamanya, kalau dia masih safar kategorinya, dia boleh mengambil rukhsah itu. Tetapi para ulama Syafi'iyah menyarankan kalau orang sudah merasa nyaman di sebuah tempat, maka sebaiknya dia ikut sholat reguler. Ikut sholat reguler, yaitu sebagaimana rokaat-rokaat sempurna. Walaupun tidak mungkin. Walaupun tidak mungkin, tapi dia sudah nyaman gitu. Misalkan saya pergi ke Amerika, di Amerika safari dakwah 1 bulan. Hari ketiga sudah nyaman, sudah settle gitu. Maka sisanya lebih dari 3 hari kita sebaiknya melakukan sholat itmam, ngambil azimah sebagaimana yang disarankan oleh para ulama mazhab Syafi'iyah. Itu lebih menenangkan sebenarnya. Meskipun pada prakteknya banyak masyayikh, banyak orang-orang yang merantau berbulan-bulan, bertahun, kadang mereka masih mengambil jatahnya musafir, yaitu jamak dan qasar. Jadi pada intinya dilihat kondisi dan kepentingannya. Kalau misalkan bapak pergi ke Kalimantan 1 bulan, di Kalimantannya dalam keadaan sibuk safar terus, maka 1 bulan itu boleh jamak qasar. Merantau ke Irian, misalkan kerja di Freeport, tapi settle di sananya, maka 3 hari langsung ambil sholat itmam, sholat sempurna. Begitu. Ini dilihat kebutuhan safar kita. Kacililin mah sanes musafir. Eta mah masih kategori Kabupaten Bandung. 80 km ge teh acan dugi eta. Margi Imam Syafi'i mensyaratkan jamak qasar itu minimal 82 km. Kalau Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan jarak, berapapun jaraknya itu adalah kalau dia musafir ya musafir. Tapi kalau lebih dari 40 kilo kalau 20 kali berarti lebih dari. Kalau bolak-balik itu masuk safar dihitung berarti. Dihitung. Kita ke Purwakarta, bolak-baliknya itu 80 km itu masuk boleh dijamak dan boleh dikosor. Kalau di sananya tidak ngapa-ngapain, maksudnya tidak tinggal gitu, tidak domisili di sananya, hanya balik lagi muter gitu, maka itu dihitung. Pokoknya kurang dari 82 km aja ya. Kurang dari itu. Misalkan ke sana cuma untuk nyate hunkul misalkan, nah itu perjalanannya dihitung semua. Tapi kalau di sananya settle sampai mukim, nah itu dihitung 1 perjalanan.
Maka touring yang ke Rancabuaya itu pasti jam kosong. Karena jarak bolak-baliknya sudah jauh. Satu kali juga mungkin sudah sampai. Apalagi dia bolak-balik. Nah, seperti itu. Itu hadis yang ke-930. Sekarang kita masuk ke hadis yang 931. Tapi 31 ya. 931. Nah. 932 itu masih senada hadisnya dengan yang 931. Yang 932. Nah, ini hadis berkenaan dengan bab raf'ul yadain fil khutbah. Bab tentang mengangkat tangan di saat khutbah. An Yunus an Sabit an Anas qala bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jum'ah idza qama rajulun faqala ya Rasulullah halakal qura wa halaka asy-sya'u fad'ullaha an yasqina famadda yadayhi wa da'a. Hadis ini diterangkan bahwa Rasulullah ketika khutbah Jumat datang seseorang dari Arab pegunungan dan mengatakan, ya Rasulullah, kaum kami mengalami paceklik, kambing-kambing pada mati, rumput-rumput pada kering, dan sumur-sumur mengering, maka doakanlah kepada Allah agar menurunkan hujan. Saat itu beliau madda yadayhi, melebarkan tangannya, wadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu. Ini hadis pertama, bahwa ketika khutbah sekalipun kalau khatibnya berdoa itu membentangkan tangan dan berdoa. Tapi nanti dari hadis lain ada keterangan lain bahwa ketika khutbah itu khatib itu tidak perlu mengangkat tangan. Cukup dia seperti posisi khutbahnya, tidak ikut angkat tangan seperti para makmumnya. Ini juga hadis ya. Walaupun berdoa. Bagi khatib ketika doa saat khutbah dia tidak perlu mengangkat tangan. Di hadis lain ada cukup mengangkat jari, tetapi yang masyhur adalah dia tidak perlu melakukan apa-apa. Persis pada posisi khutbahnya. Tidak ikut angkat tangan di mimbar. Tapi di hadis ini ketika Rasulullah di atas mimbar, datang seseorang minta didoakan turun hujan, beliau membentangkan tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kita lihat mana yang rajih menurut para ulama sehingga bisa dijadikan sebagai amalan pokok atau utama dalam bab ini. Ini juga hadis yang merupakan dalil bahwasanya tentang tawasul, ya, tentang tawasul ini juga jadi dalil hadis. Banyak orang yang berbeda mengartikan atau memahami permohonan para sahabat kepada Rasulullah untuk turun hujan. Karena hadisnya sama. Para sahabat datang kepada ya Rasulullah, paceklik, tolong doakan agar turun hujan. Maka Rasul mendoakan turun hujan dan turunlah hujan. Ketika Rasul wafat, para sahabat datang kepada pamannya yaitu Abbas. Wahai Abbas, dulu kami ketika Rasul ada meminta beliau agar memintakan doa, memintakan hujan kepada Allah. Dan sekarang beliau telah tiada, maka doakanlah agar hujan juga turun. Di sini dapat disimpulkan bahwa yang disebut tawasul dengan Rasul itu adalah tawasul dengan doanya beliau. Tetapi sebagian orang memahami tidak begitu. Yang disebut di situ tawasul adalah tawasul dengan diri Rasulullah SAW. Mengartikannya, dulu kami bertawasul dengan nama Nabi Muhammad dan beliau sudah meninggal. Sekarang kami tawasul dengan pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Maka bagi orang yang memahami bahwa hadis ini adalah tawasul dengan diri Rasul, mereka membolehkan bertawasul kepada Allah dengan zat dan diri Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan pemahaman yang pertama, yang mereka memahami bahwa tawasulnya para sahabat meminta hujan kepada Allah itu bukan dengan diri Nabi Muhammad, tetapi dengan doanya Nabi Muhammad SAW. Dan mereka melarang bertawasul kepada Allah dengan diri Nabi Muhammad SAW. Makanya bagi mereka tidak berlaku ya Rabbi bil Mustafa, tidak berlaku. Au bihaqqi Sayyidina Muhammad, au bijahi Sayyidina Muhammad. Mereka tidak mengamalkan karena mereka memahami hadis itu dipahaminya bahwa mereka meminta bantuan Rasul dengan doanya, bukan dengan dirinya. Maka ketika Rasul wafat,
yang mesti dilakukan itu bukan bertawasul dengan diri beliau, bukan bertawasul dengan diri para sahabat, tetapi dengan doa orang soleh yang ada di saat itu. Beberapa waktu lalu pernah kita sampaikan, tawasul itu yang disepakati oleh para ulama itu ada 4. Yang lainnya itu mukhtalaf, perbedaan pendapat. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Tawasul yang disepakati itu yang pertama adalah tawasul bil asmail husna, dengan asmaul husna. Dalilnya adalah walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, pakailah itu untuk berdoa. Ini namanya tawasul dengan asmaul husna. Dalam hadis lain barang siapa yang memohon kepada Allah bismihil a'zam, dengan isim a'zamnya, maka pasti diijabah. Lalu kemudian ismul azam ini dijabarkan oleh para ulama, ada sekitar 3 riwayat yang menunjukkan ismul azam. Yang pertama, ismul azam itu adalah al-hayyul qayyum, berdoalah dengan itu. Yang kedua adalah ar-rahmanur rahim, berdoalah dengan itu. Yang ketiga adalah al-ahadus samad. Barang siapa yang meminta kepada Allah bismil a'zam, dengan nama a'zamnya, pasti diijabah. Itu tawasul yang pertama yang disepakati. Tawasul yang kedua yang disepakati adalah tawasul dengan sholawat kepada Rasulullah. Bukan dengan Rasulillahnya, dengan sholawat kepada Rasulullah. Dalilnya adalah kullu da'watin la yusalla alaihi fahuwa mardud. Setiap doa yang tidak dihantarkan dengan sholawat, tidak dihantarkan oleh sholawat, fahuwa mardud, tertolak. Makanya dalam kitab Jala'ul Afham fi sholati wa salam ala khairil anam disebutkan ada 40 faedah sholawat. Yang kelimanya adalah sholawat itu menghantarkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya tawasul dengan sholawat. Maka tartib doa itu asmaul husna, sholawat, lalu baca permohonan kita, tutup lagi dengan sholawat. Yang kita sering sebut dengan apa? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu sholawat di bagian akhir. Jadi asmaul husna, sholawat, doa, tutup lagi dengan sholawat. Yang ketiga, tawasul yang disepakati itu adalah tawasul dengan amal soleh. Ini hadisnya adalah hadis cerita tentang 3 pemuda yang terjebak di dalam gua. Yang satu mengatakan, ya Allah, dulu saya pernah berbuat baik kepada seorang nenek. Buka tuh lawang gua. Yang kedua, ya Allah, dulu saya pernah hampir berzina, tapi aku bertaubat kepada Engkau. Aku tinggalkan wanita itu dan suruh pulang, meskipun aku sudah bayar ongkosnya. Itu keterangannya begitu. Bahkan lebih ekstrim lagi, aku sudah berada di atas tubuhnya, tapi aku merencat. Astagfirullah, inni akhafullah, ditinggalkan, pergi kamu. Kalau itu amal solehku, ya Allah, bukakan lawang gua ini. Terbuka. Yang ketiga adalah sedekah. Andaikan sedekah itu engkau terima, ya Allah, sebagai ibadah taqarrub kepadamu, bukakan pintu gua itu. Terbuka. Nah, ini hadis yang menjadi dalil bahwa tawasul dengan amal soleh itu boleh. Saya sering membaca di sini kalau di akhir taklim, marilah kita bertawasul kepada Allah dengan taklim kita ini. Mudah-mudahan dengan taklim kita menjadi tawasul wasilah kepada Allah, agar Allah melimpahkan keberkahan kepada kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka setiap amal soleh jadikan tawasul kepada Allah. Ya Allah, andaikan ini sedekah yang Engkau terima, jadikan ini sebagai penyembuh sakit-sakitku. Ya Allah, andaikan taklim ini adalah ikhlas aku lakukan untukmu, jadikan taklim ini sebagai wasilah tawasul keberkahan untuk anak-anakku. Ya Allah, andaikan i'tikaf saya ini amal soleh yang Engkau terima, jadikan i'tikaf itu sebagai sumber kesuksesanku dalam karirku. Bisa, tapi sebaiknya jangan urusan dunia sebenarnya. Dengan imam bisa kepepet gitu. Ya Allah, andai i'tikafku ini benar dan Engkau terima, jadikan i'tikaf ini sebagai kelancaran bisnisku. Itu namanya tawasul amal soleh. Para ulama sering melakukan itu. Ya Allah, andaikan aku punya amal soleh yang Engkau terima, sembuhkan sakitku. Itu tawasul dengan amal soleh. Taklim amal soleh, puasa amal soleh, termasuk bacaan Fatihah. Kita sering mendengar bi barakati qiraati ummil Quran.
Ya Allah, aku bertawasul denganmu, aku bertawasul doa kepadamu dengan keberkahan bacaan surat Al-Fatihah. Itu yang benar. Bi barakati qiraati ummil Quran. Ya Allah, aku memohon kepadamu kesembuhan dengan tawasul keberkahan bacaan surat Al-Fatihah. Itu tawasul amal soleh, silakan. Disepakati itu. Nah, yang keempat, tawasul yang disepakati adalah doa rajulin salihin hayyin. Doanya orang soleh yang masih hidup. Itu disepakati. Selain 4 tawasul ini, urusannya masih mukhtalafun fi, diperselisihkan. Maka saran saya sebaiknya kita bertawasul kepada Allah dengan hal-hal yang memang sudah disepakati, tidak ada perbedaan pendapat di atas. Tetapi kalaupun misalkan dia berpendapat lain, silakan, karena fikihnya babnya luas. Ini permasalahannya sebagian teman kita menganggap bab ini itu bab akidah, tapi sebagian lain menganggap ini bab fikih. Ini juga kalau bagi yang paham dapat memahami ini. Sebenarnya bab ini tuh fikih atau akidah gitu. Kang Halim senyum-senyum saja itu. Karena cara pandang orang berbeda. Ini fikih atau akidah, ini usul atau furu, itu akan menghasilkan hukum yang berbeda. Ini usul atau furu, ini fikih atau akidah, ini ibadah atau tauhid. Itu juga cara pandang itu menyebabkan hasil hukum yang berbeda. Makanya ada kaidah at-tasawwur fil hukmi juz'un minhu. Perspektif kita terhadap suatu hukum bagian dari hukum itu. Tasawwur, perspektif ala hukmin terhadap suatu hukum juz'un minhu, bagian dari itu. Kalau profesi kita melihat ini urusan akidah, maka melanggarnya adalah sebuah kesalahan besar. Tapi kalau ini profesi kita bahwa ini adalah urusan fikih, maka melanggarnya hanyalah khilafiyah. Nah, ini agak dalam bagiannya, nantilah insyaallah kapannya. Itu hadis yang ke-100, yang ke-932. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kita semua. Setidaknya dalam berdoa laksanakan 4 prosedur. Apa yang pertama? Asmaul Husna. Yang kedua sholawat. Yang ketiga baca doanya. Yang ketiga tutup lagi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Sholawat lagi. Wassalamun alal mursalin, itu sholawat kepada para nabi, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum wa ma taufiquna illa billah wallahu ta'ala bisawab wa ta'ala bi muradihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.